Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Ibu doakan semoga anak-anak ibu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Walaupun belajarnya masih di rumah ya. Oke, baiklah. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Qur'an hadis, yaitu dengan ibu sendiri, Ibu Winda. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita masuk ke materi surah At-Takatsur. Nah, untuk materi ini silakan anak-anak ibu juga membuka buku paket, itu ada di halaman 25. Kemudian di buku LKS itu ada di halaman 19, yaitu tentang materi surah At-Takatsur. Nah, jadi sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang surah At-Takatsur ya, isi kandungannya, kemudian ayatnya dan lain-lainnya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai makna surah At-Takatsur. Nah, surah At-Takatsur ini adalah surah yang ke-102 yang terdapat di dalam juz 30. Kemudian surah At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat dan juga termasuk surah Makkiyah. Nah, nama surah At-Takatsur ini diambil dari lafaz At-Takatsur pada ayat pertama yang mana mengandung arti bermegah-megahan. Oke, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut dengan lafaz surah At-Takatsur dan juga artinya. Oke, anak-anak ibu yang di rumah, kita baca surah At-Takatsur dan juga artinya sama-sama ya. Kita mulai dengan a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu sendiri itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, mata, dengan mata ya. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut dengan isi kandungan surah At-Takatsur. Nah, surah At-Takatsur ini dia menerangkan tentang azab yang akan dialami oleh orang yang bermegah-megahan, ya, karena kelalaiannya sendiri. Nah, mereka ini akan ditimpa azab di akhirat. Mereka juga pasti akan melihat tempat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, hendaknya mereka merenungkan akan kedahsyatan azab di neraka jahim. Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan agar manusia hidup tidak hanya mencari harta, akan tetapi juga beramal soleh. Nah, kita semua boleh berbuat apa saja di dunia ini, akan tetapi semua juga akan tiba pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, azab itu benar-benar akan dirasakan oleh seorang yang lalai dengan bermegah-megahan. Oleh karena itu, siapa saja dan dari golongan apa saja hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga
menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita ini lalai. Hendaknya seseorang itu juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, dan untuk dipelihara dan juga dipergunakan sesuai dengan fungsi nikmat tersebut. Dan hendaknya pula jangan melakukan kejahatan dan juga kemungkaran. Nah, misalnya contoh ya, salah satu orang lalai itu contohnya seperti ini. Ada seorang anak ataupun kawan ya, dia itu orang tuanya itu memiliki harta, banyak harta. Kemudian seorang anak ini pamer ya kepada teman-temannya, misalnya mobil ataupun motor. Nah, jadi mobil ini punya ayahnya, punya orang tuanya. Kemudian dia juga memamerkan harganya, kemudian kualitas mobil atau motor itu dengan bangganya, padahal itu adalah harta dari orang tuanya. Nah, anak itu termasuk juga ke dalam bermegah-megahan atau sering kita sebut sombong, padahal yang disombongkan itu juga harta orang tua, dan juga itu pada suatu saat bisa jadi harta tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua harta kita cuman titipan dari Allah. Nah, Islam tidak melarang seorang muslim ini menjadi kaya ya. Namun harus diingat ya, bahwa kekayaan jangan sampai kita itu jadikan sebagai tujuan hidup. Akan tetapi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada orang tua kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak boleh membangga-banggakannya, karena harta hanya titipan. Ingat anak ibu, harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu saat ya dapat diambil oleh Allah, nah untuk itu banyak-banyaklah kita bersedekah, berdharma, kemudian memberi makan orang miskin dan lain-lain. Nah, harta juga kekayaan yang tidak pernah dikeluarkan sedekahnya itu tidak akan membawa manfaat di akhirat. Nah, jadi bagi anak-anak ibu yang mungkin orang tuanya itu ada harta yang melebihi kebutuhan hidup, boleh nanti sebagiannya disedekahkan kepada orang yang kurang mampu. Jadi isi kandungan surah At-Takatsur ini, kita tidak boleh bermegah-megahan, karena dengan adanya dengan kita memiliki bermegah-megahan ataupun sombong ya dengan harta kita, itu dapat melalaikan kita. Baiklah anak-anak ibu, dari isi kandungan surah At-Takatsur tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan ataupun hikmah dari surah At-Takatsur ini. Yang pertama itu bermegah-megahan dengan harta dunia sehingga lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab hidup mati seseorang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manusia akan mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah yang telah diberikannya di dunia. Jadi ketika kita memiliki harta, kita tidak boleh sombong, bahkan harta tersebut, sebagian harta kita itu bisa kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, karena semua harta yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak ibu, untuk materi tentang surah At-Takatsur sudah habis ya. Kita lanjut ke latihan. Nah, anak-anak ibu silahkan mengerjakan latihan. Itu ada di buku LKS halaman 23 sampai 24 bagian 1 sampai bagian 3. Dan untuk PR-nya silahkan anak-anak ibu menghafal surah At-Takatsur beserta artinya dengan baik dan benar, serta isi kandungan dari surah At-Takatsur ya, dan dibuat dalam bentuk video nanti.
PR-nya silahkan dikumpulkan minggu depan ya. Jadi untuk hari ini silahkan dikerjakan buku LKS yang halaman 23 sampai 24, silahkan dikirim hari ini ke Ibu. Oke. Baiklah anak-anak Ibu, untuk materi tentang surah At-Takatsur kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Anak-anak Ibu tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.